Selamat sore pencinta bola dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Bang D. Sore hari ini kita akan membahas tentang persiapan final Coppa Italia antara Juventus melawan Napoli. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, juga subscribe supaya hidup kamu lebih hidup. Baik, kita akan membahas tentang perjalanan Juventus menuju babak final dan juga Napoli. Kita ketahui bahwa Juventus berhasil menuju babak final setelah mengalahkan AC Milan dengan skor 2-1. Di leg pertama Juventus unggul 1-0 lewat titik putih yang diambil oleh mega bintang Cristiano Ronaldo. Di leg kedua 2-3 hari yang lalu skor menjadi imbang 0-0 sehingga Juventus berhasil menuju babak final. Sementara perjalanan Napoli, kita ketahui mereka berhasil menuju babak final ini setelah mengalahkan dari Inter Milan, derbynya AC Milan dengan skor 2-1. Di leg pertama Napoli berhasil menang dengan skor 1-0. Dengan leg kedua mereka berhasil menahan imbang Inter Milan dengan skor 1-1 sehingga mereka berhak untuk masuk ke babak final. Laga final ini antara Juventus lawan Napoli merupakan dua tim papan atas yang sering berganti posisi naik turun klasemen sementara, dan juga kita lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya mereka adalah tim yang hebat, memiliki kualitas dan kuantitas para pemain yang memiliki kelebihan dan juga pemantapan di masing-masing lini. Nah, kita lihat hari ini ada beberapa faktor dan siapa diunggulkan kira-kira dalam final ini. Oke, yang pertama, beberapa dari media yang kita baca, baik online maupun yang di lokal maupun di internasional, bahwa Juventus diunggulkan. Kenapa? Karena mereka telah memiliki pengalaman yang banyak dan juga pemainnya, dan juga mereka telah terbukti di kancah Eropa. Di catatan kita bahwa Juventus telah berhasil meraih Coppa Italia ini sebanyak 15, dan ini mereka membidik ke gelar ke-13. Sementara Napoli baru meraih gelar Coppa Italia sebanyak 5, dan mereka akan membidik piala ini untuk yang ke-6 kalinya. Dari segi juara kita lihat Juventus unggul antara 13 dan juga 5, jauh jaraknya ada 8. Dan ini mungkin 1 poin Juventus lebih diunggulkan. Yang faktor kedua adalah dari segi pelatih. Kita ketahui adalah pelatih ini memiliki tipe yang hampir-hampir sama, yaitu Juventus dinahkodai oleh Mario Rezzari, sementara Napoli dinahkodai oleh Gennaro Gattuso. Kalau kita lihat di beberapa pertandingan mereka yang mereka jalani, pola formasinya hampir sama, yaitu 4-3-3 baik Napoli dan juga Juventus. Tinggal lagi mereka lebih sering mengganti di lini depannya. Nah, kita lihat pengalaman-pengalaman dari Mauro Icardi dan Gennaro Gattuso. Kalau kita lihat, Gennaro Gattuso ini adalah mantan gelandang bertahan yang ya kita ketahui bagaimana dia seorang singa ya ketika dia bermain. Banyak pengalaman-pengalaman dia ini menjadi bekal bagi anak-anaknya untuk menghadapi Juventus nanti malam. Nah, kita ketahui juga bahwa Mauro Icardi ini merupakan pelatihnya Napoli sebelumnya. Saya rasa dia akan tahu dapur secara umum Napoli itu. Tentu ini satu keunggulan juga bagi Juventus. Ya, Mauro Icardi pasti paham mana titik kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Napoli, dan dia akan ambil itu, dan dia akan cari tipe pemain mana yang bisa
menuju titik tersebut sehingga dia berhasil meraih gelar yang ke-13 ini. Nah, kita lihat begitu juga untuk Napoli, ada beberapa mereka juga memiliki kekuatan para pemain yang solid, kompak, kerjasama yang bagus, pertahanan yang kuat, dan juga diisi oleh para pemain-pemain yang masih rata-rata muda. Kita lihat teman-teman, sahabat semua, 5 pertandingan terakhir Juventus dan Napoli ini. Untuk Juventus melawan Napoli, mereka 5 laga terakhir itu adalah di Serie A mereka menghadapi Napoli Juventus, di mana Napoli unggul. Itu tahun ini juga di bulan 1 sebelum ada Covid di tanggal 27, mereka unggul 2-1. Lagi-lagi di Mertens yang mencetak kemenangan. Kita ketahui dia ini sekarang adalah pencetak gol terbanyak di Napoli setelah mengalahkan Diego Maradona. Di pertandingan kedua di tahun 2019 di bulan 1 mereka kalah dari Juventus menang dengan skor 4-3. Di pertandingan berikutnya lagi-lagi Juventus menang. Di pertandingan berikutnya juga Juventus menang, dan juga pertandingan yang kelima Juventus kalah. Sehingga kalau kita lihat, menang Juventus 3 kali dan Napoli menang 2 kali. Nah, sementara bagi pertandingan itu pertemuan Napoli lawan Juventus, jadi Juventus memperoleh kemenangan 3 kali, sementara Napoli memperoleh kemenangan 2 kali. Jadi tidak terlalu jauh dari segi pertemuan mereka. 5 laga terakhir mereka, kalau kita lihat untuk Napoli, mereka berhasil menang sebanyak 2 kali, yaitu di antara Liga Italia 2 kali dan juga 2 imbang. Sementara Juventus di 5 laga terakhir, kalau kita lihat di datanya bahwa Juventus menang sebanyak 3 kali di 5 laga terakhir. Ini menjadi PR besar juga untuk Napoli membuat strategi yang racikan yang sangat bagus. Dari susunan pemain kita lihat lebih banyak diisi oleh para pemain-pemain senior. Kalau kita lihat di Juventus, kita lihat formasinya yang kita dapatkan beberapa informasi dari sumber yang terupdate. Juventus akan menggunakan formasi 4-3-3, dan juga ada informasi yang terbaru bahwa Mario Rezzari akan merubah lini depannya. Yang sebelumnya yang kemarin ketika menghadapi AC Milan terjadi tidak terlalu nampak, maka ada perombakan, mungkin Dybala akan masuk untuk menemani mega bintang Cristiano Ronaldo. Sementara di belakang ada Bonucci, sang back yang sangat tangguh, didamping oleh De Ligt dari pemain Ajax yang dibeli beberapa transfer sebelumnya. Dan yang kita lihat ada di lini tengahnya yang ada Khedira, ada Bentancur, ada Mautidi, dan juga Quadro. Sementara di depan ada Cristiano Ronaldo. Nah, kalau untuk di Napoli kita lihat formasinya masih hampir sama dengan formasi di pertandingan sebelumnya dengan Inter Milan. Di depan di lini serang pasti akan di 3 andalan mereka, yaitu Insigne dan juga Mertens dan juga Calagion. Mereka akan mengisi pos di depan. Demikian mungkin yang kita bisa prediksi, yang mudah-mudahan menjadi informasi terbaru. Selamat menyaksikan bagi teman-teman sahabat. Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe sehingga hidup Anda lebih hidup. Baik, next time kita akan ketemu lagi untuk waktu ke depan. Salam olahraga.